Halo, sekarang aku berada di Museum Bala Putra. Sesuai janji aku kemarin, aku mau ke museum. Nah, itulah museumnya. Cuman aku nggak tahu nih bisa masuk atau nggak ke dalam. Maksudnya boleh ngerekam atau nggak di dalam. Nah, seperti ini museumnya. Ini museum cukup ikonik ya di Palembang. Di sini ada peninggalan kerajaan Sriwijaya, woi. Nah, makanya aku penasaran mau masuk ke sini. Ini tampak dari luarnya. Museum Bala Putra. Bismillah, semoga dikasih ngerekam ya. Nah, jadi masuknya Rp2.000 dapat. Nah, buku guide gini, guide book. Nah, seperti inilah posisi dalamnya. Katanya kalau mau lihat banyak peninggalan kerajaan Sriwijaya itu di bagian sini, gedung 2. Ini kita belum lihat apa-apa ya, boy. Belum ada lihat bukti peninggalan apa-apa di sini. Oh, ini kita masuk ke galeri. Nah, seperti ini bentuk dalamnya. Ini peninggalan porselen Cina, gasing zaman dulu, gasing, cetak kue. Ini punya kerajaan ini ya, kerajaan Palembang. Di sini banyak keterangannya. Galeri Melaka Bersejarah Bandaraya Warisan Dunia. Ini berarti punya peninggalan kerajaan Melaka. Ini baju adat zaman dulu. Ini seperti Melayu Malaysia gitu ya. Oke, kita pindah ke tempat lain. Ini kita masuk ke kawasan Purbakala kayaknya sih. Oh, ini fosil yang ditemukan di daerah Sumatera Selatan. Fosil-fosil seperti ini, fosil tulang zaman purba yang ditemukan di Sumatera Selatan. Borobudur. Ini yang diawetkan. Seperti ini. Tempayan kubur. Ini merupakan fosil kerangka orang Goa. Ini dia tulang manusia ditemukan di desa Padang Bindu, Ogan Komering Ulu. Manusia hidup di dalam goa seperti ini. Ini peninggalan kerajaan apa ya, woy? Kerajaan Palembang dulu. Ini hadiah dari Kalimantan. Soalnya ada tulisannya Kalimantan, berarti ini bisa dibilang hadiah pemberian.
senjata zaman dulu. Itu tadi ada keris nih, seperti ini, keris, ada meriam, dan segala macam perintilan. Ini ada parang, golok. Oh, keren ya. Ini apa sih ini? Oh, ini tulisannya keramik masa pengaruh Majapahit di Kesultanan Palembang Darussalam. Berarti waktu Majapahit berkuasa di Kesultanan Palembang, seperti ini peninggalannya. Nah, kita pindah ke tempat lain. Ini aku udah keluar ke area lain, lebih outdoor ini konsepnya. Nah, aku lihat kayak ada stupa gitu, stupa atau arca. Kita lihat aja. Nah, ini boy, ini yang buat aku pengen kesini tuh, aku mau lihat ini. Ini arca Buddha Tingkip. Nah, seperti ini arcanya. Ini asli ya, ini asli. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lesung batu terbuat dari batu obsidian. Cenderung asli nih boy, sumpah padat, luar biasa sih orang zaman dulu memahat ini. Ini apa sih? Ini arca manusia dari Kampung Simpor. Oh, agak kopong sih ini. Kopong woi. Yang ini adalah ini juga kopong woi. Replika atau gimana sih kok kopong? Kopong. Ini sangat padat. Apakah ini kopong? Oh, ini kopong woi. Tulisannya nggak ada ini. Oh, ini padat, kayak semen padat gitu. Yang ini arca batu gajah. Wah, ini padat gila, sumpah padat, kayak batu sungai ini. Wah, gila sih. Ini peninggalan zaman dulu. Mungkin juga sebelum Kerajaan Sriwijaya sih. Allah Akbar, licin kali. Ini palung batu. Oh, acara ritual zaman dulu pakai ini. Ini juga padat. Ini arca Buddha Unfinished. Berarti nggak selesai. Ini sebelum Islam masuk ya. Ini patung Buddha belum kelar, unfinished ya, unfinished. Padat. Ini arca Nandi, batu pasir. Ini bentuk seperti binatang sih, ya kan, kayak binatang. Makara terbuat dari batu dan sedimen, bla bla. Hewan ini merupakan kendaraan dewa.
tapi bentuknya abstrak ya woy. Mungkin ini udah hancur sebagiannya, bentuknya nggak jelas ini apa gimana makarnya ini. Nah, aku mau beranjak ke tempat lain. Ini sekarang aku berada di ruang prasasti Sriwijaya. Zaman Sriwijaya ini prasastinya. Tuh tulisan kuno Sriwijaya tuh. Nah, seperti ini. Jadi ini kayak diukir gitu, diukir. Nah, di sini enggak ada gambar biru. Tapi ada penjelasan yang warna biru. Ini enggak ada tulisannya. Ini prasasti juga, cuma bentuknya kayak panjang gitu, megalit gitu ya. Prasasti Kota Kapur. Ini keren sih. Tulisan zaman dulu. Oh, keren-keren. Tapi agak kopong sih, woi. Kopong. Nah, jadi dapat info guys. Ini sebenarnya banyak juga replika. Nah, jadi bisa dibilang yang aslinya tuh nggak di sini tapi di Museum Nasional. Jadi biar ini sebagai gambaran seperti ini loh, seperti ini gitu. Jadi beberapa ada yang asli dan beberapa juga ada yang replika. Kalau yang aku ketok tadi, ingat kan yang kayak kopong itu replika. Biasa kok yang asli itu yang memang betul-betul dari batu padat gitu. Ini mungkin bekas-bekas kapal zaman dulu ya. Nah, seperti ini. Itu bentuk gambar rumah zaman dulu, rumah panggung khas Palembang. kapal senjata. Nah, ini kayak apa ya, tulis-tulisan zaman dulu yang diukir di bilah bambu. Nah, ini kitab-kitab zaman dulu ini masih tulisan kuno, kemungkinan asli ya. Dari modelnya ini kayak manuskrip asli. Nah, seperti itu. Ini kalau mau tahu artinya ya belajar dulu ya kan tentang kebudayaan. Nah, ini udah masuk ke area masuknya Islam ya. Ini tulisan Arab, Quran zaman dulu. Nah, seperti itu. Ini kita masuk di ruang area kolonial. Nah, seperti ini. Ini ada uang zaman dulu, uang 10, uang 5 rupiah. Ini area era kolonial Belanda seperti ini. Tuh, nah tuh. Kita ke tempat yang lain. Sekarang kita ada di area rumah limas. Kalian kalau ingat itu zaman tahun berapa sih uang rupiah itu ada gambar rumah limasnya? Kalau nggak salah uang 5.000, tapi emisi tahun berapa aku lupa. Coba kalian ingat-ingat lagi. Nah, ini dia rumah limas yang ada di uang rupiah 5.000-an. Nah, ini dia rumah asli orang Palembang. Seperti inilah rumah limas yang ada di dalam Museum Bala Putra. Jadi ciri khasnya ini rumah limas ini rumah panggung. Nah, bisa kalian lihat di bawahnya itu banyak penyangga. Di atasnya itu genteng dengan ciri khas seperti kayak ombak-ombak gitu.
Nah, ini dua bangunan yang disatukan oleh itu ya, apa itu namanya, tengah itu, ruang tengah itu. Bisa masuk, Kak? Bisa masuk. Boleh masuk, woy. Nah, seperti ini dia bentuk dalamnya. Ini merupakan peninggalan sultan zaman dulu. Tadi aku salah ya, bukan di uang 5.000 tapi di uang 10.000 rupiah. Emisinya aku lupa. Jadi ini tadi aku udah dikasih tahu sama kakak tadi, bangunan satu ini sama kedua itu beda. Ini kalau kurang salah tadi selisih 5 tahun ini duluan, dan baru itu. Ini dulu tempatnya nggak di sini. Ini konsepnya rumah yang bisa dibongkar pasang. Ini pernah berada di pinggiran Sungai Musi dan akhirnya singkat cerita sampailah di sini dibongkar lagi. Jadi ini bisa dibilang rumah portable seperti itu. Nah, ini dialah keadaan kesultanan zaman dulu. Karena udah dipindah-pindah pasti ada yang kayak berubah gitu ya. Nah, tadi yang aku bilang ombak ini merupakan tanduk yang punya filosofinya sendiri. Nah, tapi tadi kata kakak itu filosofinya yang masih berhubungan dengan Islam. Itu ada yang 5, ada yang 4 katanya kalau nggak salah sahabat Nabi, 5 kemungkinan ini rukun Islam ya, rukun Islam. Nah, sekarang aku berada di gedung bangunan keduanya. Di sini ada miniatur rumah limas. Nih rumah ini. Nah, rumah limas ini kenapa dia panggung? Soalnya daerah Palembang ini dulu terkenal sama rawa, tempatnya itu berair. Jadi untuk menghindari kelembaban dibuatlah panggung seperti itu, karena tanahnya nggak kering, tanah-tanah rawa-rawa gitu, seperti itu. Maka dibikin rumah panggung. Soalnya kan dekat sama sungai, jadi kondisi alamnya itu berair seperti itu. Jadi ini lebih ke apa ya, kurang full sama barang-barang. Tuh lemari kosong, ruangnya juga kosong. Oh, ini kayak tempat pemintalan benang-benang gitu, pemintalan. Ada jaring juga. Seperti itu. Lemari kosong, woy. Ini juga masih sama, kayak ada benang-benang, tempat pemintalan, tempat tenun, alat tenun. Nah, di situ juga ada rumah adatnya juga, cuma versinya lain. Lagi di Pasar Cinde cari kue Mak Subah. Cak mana yuk? Mau beli 50 aja. Bisa kan? Nah, sama ini potong 5 ini ya. Ya kan, bisa yuk makan. Ya. 50 yuk, toh ongkos lagi. Ya sudah ya. Apa beda rasanya tuh ini sama ini? Sama, rasa susu. Kalau 8 jam baru.
Mika yang setengah ada makan. Mika yang setengah loyang. Udah. Ada Mika kita yang kecil kan agak kecil. Potong-potong kecil ya, yuk. Langsung diiris. Iya, Iris ya? iris.